sistem demokrasi yang sudah liberal ini. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dan luas wilayah di peringkat 15 dunia. Indonesia membutuhkan kontribusi dari seluruh elemen bangsa untuk mengatasi kompleksnya kehidupan pemerintahan baru hasil pemilu 2024 membutuhkan dukungan mayoritas di Senayan untuk menjamin lancarnya roda pemerintahan. Namun bila semua itu berbong kekuasaan, lalu bagaimana dengan fungsi pengawasan menjadi sebuah tantangan? Parpol pendukung dapat bersikap kritis bila dibutuhkan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Namun apakah kehidupan berbangsa dan bernegara kita masih sesuai dengan tuntunan Pancasila? Apakah prinsip musyawarah dan mufakat masih hidup di era pemilihan langsung? Demokrasi Pancasila tidak mengenal istilah oposisi, namun tidak pernah pula menyebut soal koalisi. Saat menjelaskan konsep di balik Pancasila, Bung Karno menyatakan bahwa Indonesia berdiri sebagai negara semua untuk semua, bukan hanya untuk golongan elit semata, namun juga untuk seluruh rakyat jelata. Pemirsa, kehidupan demokrasi di negara kita tengah berada di masa yang penuh ujian, namun juga marak fenomena menarik sebagai pembelajaran. Ada pula yang menyebut demokrasi tengah berada di simpangan jalan. Apakah bangsa kita maju dengan terus menjalankan amanat gerakan reformasi, ataukah justru mundur menjadi negara tirani? Kompetisi demokrasi 5 tahun sekali selalu menyisakan intrik dan juga polemik yang harus kita syukuri tidak tampak tokoh masyarakat akibat kompetisi di tahun ini. Beberapa hari lagi kita akan mendengar putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah kompetisi usai ataukah harus diulang kembali? Apapun yang terjadi, prinsip demokrasi harus kita junjung tinggi. Bung Hatta merupakan salah satu penentang demokrasi ala barat. Sementara Bung Hatta berkata kedaulatan ciptaan rakyat Indonesia harus berakar dalam pegawai hidup sendiri yang bercorak kolektivisme atau gotong royong. Gotong royong atau juga kolaborasi merupakan identitas bangsa ini. Demokrasi kolaborasi adalah tema diskusi kita malam ini dan telah hadir di studio 3 pakar yang menjadi narasumber kita malam ini, yaitu Guru Besar Hukum Tata Negara Profesor Dr. Susi Dwi Haryati. Selamat malam Prof. Susi. Selamat malam Mbak. Apa kabar? Sehat Bu? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya cendekiawan kebangsaan Sukidi PhD. Selamat malam Pak Sukidi. Malam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah Guru Besar Ilmu Politik Profesor Dr. Siti Zuhro. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Oke, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Kita akan mulai diskusi terkait dengan demokrasi kolaborasi. Namun usai jeda, tetap bersama kami Divisi Negarawan. Kemajuan kita dan tentu gitu ya, itu semua yang harusnya diacu. Nah, ketika kita tidak mengacu itu, kita merasa tercerabut dari akar kita. Ya, ketika kita ignore, kita menafikan bagaimana nilai-nilai budaya kita, tidak mungkin masyarakat Indonesia berdemokrasi tanpa gitu ya, melibatkan, memuliakan nilai-nilai budayanya. Lalu kita melaksanakan lompatan yang katanya itu adalah demokrasi yang berkualitas. Mulai yang demokrasi perwakilan kita lupakan, lalu kita pindah ke demokrasi partisipatoris dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tidak juga. Kita aja kan gitu. Ya itu semua kita itu tidak melakukan tahapan yang sikun tadi itu, tahapan lompat-lompat gitu ya, masih bersyukur kita tidak, jadi tidak dilakukan dalam pemerintahan kenegaraan kita, ya kan nilai-nilai Pancasila itu semakin cukup juga dari hari-hari. Iya. Kalau khusus bagaimana? Ya, kalau saya karena background saya adalah hukum tata negara, saya melihat bahwa secara formal demokrasi itu diwujudkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena kita mengetahui bahwa demokrasi atau kita katakan sebagai kedaulatan rakyat gitu ya, baik di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga
di dalam berbagai undang-undang. Karena misalnya saya ambil contoh saja pada pembentukan undang-undang, kita mengenal ada yang namanya democratic law making, gitu ya. Dan kita mengetahui bahwa ada dasar-dasar satu pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan salah satunya adalah dasar filosofis. Dasar filosofis itu menunjuk kepada dasar Pancasila. Nah, secara teori ya, kalau kita bicara demokrasi, kita bicara demokrasi secara teori. Secara teori memang secara formal kita menganut itu. Kita mulai dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Tetapi pertanyaannya adalah demokrasi in practice-nya bagaimana? Ya, nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Willy, yang kita persoalkan kan adalah dalam teori. Secara formal kita melakukan demokrasi, tetapi di dalam praktek implementasi itu jauh dari cita-cita. Misalkan Bung Hatta itu mengatakan bahwa demokrasi Indonesia itu bukan demokrasi ala-ala. Ya, tetapi itu adalah demokrasi yang dibangun dari sistem Indonesia asli, kemudian juga sosialisme barat. Nah, tetapi kenyataannya demokrasi sosial yang dicita-citakan oleh Bung Hatta yang terdiri dari bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi, tetapi di dalam kenyataan jauh sekali. Apalagi yang Bung Hatta mengatakan gotong royong itu kan esensi dari demokrasi sosial di Indonesia. Betul bahwa demokrasi politik diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Demikian juga demokrasi ekonomi pasal 33 misalkan. Tetapi lagi-lagi pertanyaan kita di dalam praktek kita menghadapi masalah besar. Dalam implementasinya dalam masalah besar kesulitan gitu ya. Pak Sukidi? Saya kira saya menyambung apa yang sudah disampaikan. Yang terjadi adalah satu hipotesi dalam negara-negara bahwa demokrasi hanya dipelajari sebagai satu teori, tetapi tidak diaplikasikan pada habit of mind and habit of the heart. Jadi penting sekali untuk kita pahami bahwa demokrasi itu bukan sekedar dalam teori, tapi bagian dari democratic mind, pikiran yang demokratis itu sendiri. Tapi juga harus disertai dengan satu habit, satu kebiasaan yang harus terinternalisasi dalam perilaku kita, sehingga demokrasi memang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertama. Yang kedua, penting sekali untuk kita selalu tegaskan bahwa demokrasi ini adalah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, dan itulah yang sebenarnya diamanatkan oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945, bahwa Bung Karno menginginkan bahwa demokrasi itu tidak semata-mata kesamaan politik, tapi juga harus disertai dengan kesamaan ekonomi. Itu sebabnya equality ini dalam politik dan ekonomi itu harus berjalan beriringan. Nah, setelah 78 tahun kemerdekaan, dua-duanya tidak bisa dapat. Jadi mana posisi prioritasnya? Secara yang terjadi sebenarnya demokrasi itu dikesampingkan, seperti pada penelitian Billy, Jokowi sideline demokrasi, Jokowi menyampaikan demokrasi demi pertumbuhan ekonomi. Tapi yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi yang bergerak sekitar 5% itu tidak berhasil mewujudkan kesejahteraan bersama seperti yang diamanatkan oleh Bung Karno. Yang kita punya adalah kelas miskin 25 juta lebih, kelas kaya yang sedikit sekali, dan kita memiliki jumlah cukup besar. Gapnya masih besar. Ya, kelas yang rentan jatuh miskin, tapi sulit sekali untuk naik jadi kelas kaya, bukan kelas menengah. Demokrasi tidak mampu kita driver, kita teruskan, kita wujudkan untuk mengatasi kesenjangan yang terus naik. Dan kesenjangan terus naik itu bukan saja pengkhianatan terhadap amanat demokrasi yang diletakkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, tapi juga menjadi satu keprihatinan bersama terhadap nasib bangsa. Karena apa? Karena kesenjangan begitu tinggi itu bisa membunuh kemanusiaan, itu membunuh kemanusiaan dan membuat masa kita tidak bisa bahagia secara bersama, maju secara bersama, dan sejahtera secara bersama. Semangat paham kesejahteraan rakyat itu yang harusnya diambil dari Undang-Undang Pancasila itu sendiri gitu ya. Nah, kami melakukan jeda pendapat melalui sosial media. Hasilnya mayoritas respon menilai bahwa praktik demokrasi kita tidak sesuai tuntunan Pancasila. Itu pandangan publik ya. Yang menjawab mayoritas tidak
tidak sesuai itu 70%, kemudian yang masih sesuai dengan Pancasila itu 30%. Nah, saya ke Pak Sugidi lagi. Pak Sugidi, apa sebenarnya nilai-nilai Pancasila yang sudah terlupakan dalam praktik demokrasi yang terjadi saat ini? Selain tadi sudah sempat dibahas juga di awal terkait dengan kesejahteraan, pemerataan, apalagi Pak Sugidi? Tentu saja nilai ketuhanan ini tidak begitu dijiwai oleh masyarakat kita, terutama oleh pemimpin, karena tidak begitu menjiwai apa yang Bung Karno amanahkan sebagai ketuhanan. Ketuhanan itu, kata Bung Karno, harus selalu berujung pada the ethic of civility. Satu etika keadaan itu sendiri. Artinya apa? Artinya orang yang beriman kepada Tuhan itu harus punya sikap respek dan toleran kepada sesama. Beriman kepada Tuhan itu harus selalu disertai dengan sikap saling menghormati, sikap saling respek kepada sesama itu pertama. Yang kedua, Bung Karno membayangkan bahwa kebebasan itu dan selalu khusus kemerdekaan itu anugerah Tuhan. Tapi sebagai anugerah Tuhan, karena itu kita bersyukur atas kemerdekaan itu, Bung Karno menarik ke satu fase baru, bahwa kemerdekaan itu tidak sekedar kemerdekaan kita lepas dari penjajahan kolonialisme, tapi kemerdekaan untuk ibadah secara agama dan keyakinannya. Jadi itu begitu dijiwai oleh masyarakat kita, sehingga demokrasi tidak berbanding lurus dengan sikap mutual respect, mutual toleration, sikap untuk saling mentoleransi, saling memberikan respect yang setara, sehingga sehingga terjadi apa yang disebut sebagai dekonsolidasi demokrasi itu sendiri. Demokrasi mengalami dekonsolidasi karena apa? Karena toleransi itu tidak tumbuh sebagai satu praktek yang baik di kalangan masyarakat. Oke. Nah, selain soal nilai Pancasila ya tadi, kalau kita mengadopsi dan melihat dari sisi pemilu yang baru saja usai gitu ya, Bu Siti Zuhro, politik transaksional yang kita lihat dan ini berbiaya tinggi gitu. Nah, apakah karena ini sudah menjadi tradisi, ataukah ini memang karena faktor kualitas SDM-nya, atau semata karena ya keterpaksaan ekonomi saja? Iya, tadi karena ada pergeseran kan dari demokrasi yang mungkin harusnya Pancasila menjadi demokrasi liberal. Jadi bagus gitu pendekatannya lalu pada politik uang gitu kan. Kalau kita buka sejarah tentang pemilu 55 ya, tahun 1955 itu nyaris tak terdengar mengenai purtayun, mengenai politik uang. Juga kalau kita mungkin kalau Orde Baru ya lain ya pemilunya itu dan di situ mungkin kita juga tidak melihat jor-joran uang seperti itu, maraknya jor-joran uang gitu. Lalu pemilu pertama kali undang Orde Baru tahun 99, apakah kita dengar politik transaksional atau ada istilahnya itu kalau mau mencalonkan di pilkada itu harus ada semacam uang gitu ya, ada apa itu istilahnya waktu itu Fajar, semacam perahu ada lagi, jadi harus ada memberikan uang gitu ya, mahar politik lah. Kita nggak dengar itu. Tahun 99 itu kita tidak mendengar segitu maraknya, meskipun partai-partai politik yang banyak, 48 partai yang pemilihnya, kita nggak mendengar seheboh gitu ya. Mulai tahun 2004 itu, 2004 ketika sudah ada yang namanya media darling, mulai ada survei gitu ya, mulai itu, tapi belum marak. 2009 mulai luar biasa, 2014 apalagi, 2019 puncaknya 2024. Jadi memang kita sudah harus mengatakan enough is enough. Ini bukan demokrasi ala Indonesia. itu yang dilihat juga dengan kemunduran demokrasi kita gitu ya. Iya tentu, karena kita cenderung menghalalkan semua cara. Pokoknya menang di legislatif, ya sudah. Caleg sudah tahu kalau nggak pakai uang, hanya mendekati, menyapa, berkomunikasi, ya itu namanya istilahnya mungkin nggak ada apa-apanya, nggak ikat. Jadi uang itu menjadi segalanya untuk memenangkan, meskipun ada juga yang ada pilkades yang tanpa
istilahnya uang. Jadi uang di sini tidaklah dua. Itu senang sekali saya waktu itu mendengar. Tapi itu cuma satu saja istilahnya. Tidak menjadi semacam apa ya, fenomena umum. Baik. Nah ini yang harus kita perangi. Tapi sebetulnya Mbak, yang menurut saya, kenapa lalu uang ini marak dan POI memang tidak marak? Itu mungkin berdasarkan dulu. Ketika itu sebenarnya yang pasti yang tidak ada betul. Jadi tidak ada penalti untuk itu dan menurut saya kan ada Bisa nanti ke pakar hukum tata negaranya ya. Prof. Susi, jadi kalau kita bagaimana sebetulnya untuk mengawal konsep gitu ya, perimbangan kekuasaan secara murni dan juga konsekuen? Ya, kita mengenal ke dalam ajaran hukum tata negara, kita mengenal apa yang disebut sebagai konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu kan adalah pembatasan kekuasaan. Dan salah satunya pembatasan kekuasaan itu kan melalui separation of power, pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Dan konstitusionalisme itu adalah pembatasan kekuasaan yang didasarkan pada undang-undang dasar atau konstitusi. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mempertahankan dari bunyi separation of power itu. Nah, separation of power itu dia tidak akan dapat berjalan dengan baik gitu, apabila ada beberapa persoalan. Misalnya, kalau kita bicara bagaimana dengan persoalan incompatibility, dalam arti incompatibility itu adalah konflik of interest. Meskipun ada pemisahan kekuasaan, tetapi kalau aktor-aktor yang di dalam masing-masing cabang kekuasaan itu punya konflik of interest, dia mempraktekkan konflik of interest, maka itu akan membahayakan separation of power atau pemisahan kekuasaan. Mengapa itu bisa terjadi? Power atau kekuasaan itu pada dasarnya adalah hal yang bersifat personal. Dia berkaitan dengan personal, dan ketika dia berkaitan dengan personal, maka kekuasaan itu bisa digunakan secara abusive, sewenang-wenang, kemudian bisa dikorup, dan itu bisa terjadi apabila ada apa? Ada antara lain konflik of interest. Misalnya gitu ya, yang kita lihat sekarang kan di dalam pemilu yang kemarin gitu. Jadi itu adalah konflik of interest. Kita separation of power dalam rangka pembatasan kekuasaan. Oleh karena itu menjadi sangat berbahaya kalau kita berada di dalam situasi apa yang disebut sebagai constitution without constitutionalism. Jadi kita punya konstitusi, kita tidak mempraktikkan konstitusionalisme. Karena konstitusionalisme itu tujuannya adalah untuk menjaga separation of power. Dan separation of power itu atau pemisahan kekuasaan itu menjadi penting untuk apa? Itu untuk melindungi demokrasi. Melihat dasar itu bagaimana mendefinisikan ketatanegaraan kita saat ini? Bagi saya, menjadi kalau kita bicara sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar 1945 ketika dilakukan perubahan itu ada 5 kelemahan mendasar. Yang pertama adalah bahwa kekuasaan presiden itu terlalu kuat atau strong eksekutif. Kemudian yang kedua, mekanisme check and balances-nya kurang. Kemudian yang ketiga, ada ketentuan-ketentuan yang bisa multitafsir. Kemudian yang keempat, keberadaan penjelasan. Itu kan latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita melakukan perubahan yang memang relatif dia lebih baik. Mekanisme check and balances itu dicoba diperbaiki dengan kehadiran beberapa lembaga sama konstitusi. Kemudian juga DPR, dia dilengkapi diperkuat dengan fungsi legislatif. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru Kalau sebagai langsung dari satu, masih tetap menjadi cabang kekuasaan yang jadi itu sangat kuat. temunya ada oposisi sebetulnya gitu, dan itu ada tim sudah Oposisi. itu bisa benar-benar terjaga. Iya, betul. Karena ini kan mekanisme pengawasan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan diskusi usai jeda, dan kami melakukan jajak pendapat melalui sosial media. Hasilkan mayoritas responden menilai pemilihan langsung mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Mayoritas menjawab ya 79% dan menjawab tidak 21%. Kita lanjutkan diskusi usai jeda bersama kami di sini.
demokrasi lalu kita itu menafikan katakan dengan adanya pengawasan bukan berarti kita menafikan gotong royong, itu yang saya maksudkan. Jadi gotong royong iya, pengawasan juga iya, karena bagaimanapun juga kita ini adalah negara modern. Nah, negara modern, negara yang demokrasi, kekuasaan itu tidak boleh terkonsentrasi di satu tangan. Maka dari itu kan sebagai serapal, masing-masing eksekutif, legislatif, yudikatif punya fungsinya masing-masing. Nah, dengan fungsi seperti itu maka kita harapkan memang ada check and balances tadi itu. Benar masyarakat mengatakan bahwa memang untuk sistem presidensial kita dan tentu untuk bagaimana sistem perwakilan di DPR gitu ya, di MPR, di tentunya DPR MPR ya di situ, itu kita harapkan nantinya betul-betul mekanisme saling imbang, saling kontrol tadi itu betul-betul fungsional, efektif. Nah, dengan efektif fungsional tadi itu maka tidak semua kebijakan yang dibuat oleh eksekutif itu bablas sendiri. Ya, diloloskan saja. Iya, jangan. Itu namanya eksekutif heavy. Nah, kalau eksekutif heavy, kalau rakyat tapi yang kalau kebijakannya bagus tidak apa-apa. Oke, kita senang gitu. Tapi begitu kebijakan ini justru merugikan, tidak bermanfaat untuk masyarakat dan bahkan mengancam NKRI dan kedaulatan kita. Nah, ini siapa yang melakukan pengawasan? Maka di DPR itu apapun bunyinya harus mampu gitu ya. Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili rakyat. Fungsi representasi dalam sistem demokrasi itu harus betul-betul dikedepankan gitu ya. Dan ditonjolkan di situ dengan efektivitasnya. Betul-betul konkret, efektif, fungsional. Bukan hanya mewakili kepentingan golongan yang berbeda. Tidak, yang benar-benar rakyat, karena Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini yang kita harapkan komposisi tadi itu tidak diborong habis oleh pemerintah yang sedang berkuasa, kan gitu. Nanti siapa? Kalau hanya mengandalkan katakan kampus atau civil society, ini kan lamban sekali, gitu ya. Untuk bergerak yang mereka memang tidak katakan gitu ya, DPR itu tidak dilepas sendiri. Civil society itu akan bergerak kalau ada yang tidak benar kan gitu. Tapi kan butuh effort, butuh energi luar biasa. Nah, ini yang menurut saya saatnya Indonesia mau take off untuk 2045 ini sudah membenahi gitu ya, membangun prakondisi yang sangat firm gitu ya, baik sistem perwakilannya, eksekutifnya maupun yudikatif. Jangan takut untuk jadi oposisi gitu ya. Iya, Oke, sama terhormatnya, sama terhormatnya. Pak Sukidi, jadi kalau koalisi besar, semua dirangkul bersama, siapa yang mengawasinya? Benarkah tadi kata Bu Siti Zuro, ya civil society gitu, butuh tenaga besar untuk bisa melakukan kritisisasi kepada pemerintah dan segala macamnya, tapi kan harusnya ya legislatif. Ini satu hal terpenting yang dapat kita pelajari dari peristiwa 10 tahun terakhir ini adalah ketika kekuasaan eksekutif itu berjalan nyaris tanpa mekanisme check and balances baik dari legislatif maupun dari yudikatif. Disitulah sebenarnya akar masalah kita, karena kekuasaan yang terpusat pada satu orang atau pada beberapa orang adalah tirani itu sendiri, dan itu ditegaskan oleh James Madison, Bapak pendiri Amerika. Itu sebabnya kenapa di Amerika menganut sistem electoral college itu, karena para pendiri Amerika itu khawatir bahwa kalau tidak ada seleksi yang ketat, maka kaum demagog akan menguasai panggung kekuasaan. Jadi penyaringan itu dilakukan. Penyaringan itu dilakukan sejak awal. Itu sebabnya Mbak, kenapa kita perlu apa yang oleh Ibu Susi tadi, betul-betul pembagian kekuasaan secara tepat, pemisahan secara Adopsi itu juga Pak Sukidi? secara teori yes, tetapi saya menduga bahwa ide besar tentang Indonesia sebagai negara demokrasi modern ya, yang diletakkan terutama oleh Bung Hatta, karena Bung Hatta betul-betul menjiwai betul pengalaman belajar di Belanda cukup lama, dan itu arsitek pikiran dari Bung Hatta sebenarnya. Saya khawatir bahwa ide demokrasi
tradisi masa kita yang masih feudalistik. Jadi culture-nya ya. Culture-nya dan culture matters and matters a lot. Itu kata Huntington di Harvard. Karena culture yang tidak menopang tumbuhnya satu demokrasi, maka akhirnya demokrasi tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan kalau kita melihat 3 fase yang diletakkan oleh Huntington, fase berakhirnya rezim otoriter yaitu adalah Soeharto, fase terbentuknya pemerintahan demokratis yaitu Habibie, dan fase konsolidasi. Itu tidak tercipta fase konsolidasi. Yang terjadi sekarang itu adalah fase kita mengalami satu resesi, regresi, dan bahkan kematian demokrasi. Kematian demokrasi itu sendiri. Prof. Susi, jadi koalisi besar ataukah oposisi itu harus seimbangkah sebagai fungsi check and balances, atau ya tidak apa, semuanya gotong royong saja, berangkulan bersama untuk kepentingan bersama? Ya, dalam perspektif pembatasan kekuasaan, ya, selalu ada pihak yang memerintah, ada yang diperintah. Nah, yang memerintah itu kan harus ada bentuk pengawasan. Kalau semuanya masuk pada koalisi besar tadi, siapa yang akan melakukan pengawasan? Apakah rakyat? Karena separation of power itu selalu disertai dengan check and balances. Misalnya, kekuasaan eksekutif yang begitu besar, maka harus dibalansi oleh cabang kekuasaan legislatif ketika dia membentuk undang-undang. Persoalannya di Indonesia sekarang, presiden itu terlibat di dalam pembentukan undang-undang. Padahal kalau di Amerika misalkan, presiden itu tidak terlibat di dalam pembentukan undang-undang. Di situ mekanisme check and balancing-nya. Kemudian bagaimana dengan judikatif? MK itu didirikan dengan salah satu tujuannya melakukan balancing juga. Tetapi di dalam kenyataannya, putusan MK misalnya di dalam undang-undang cipta kerja itu tidak diikuti oleh presiden. Presiden malah mengeluarkan perpu dan bukan memperbaiki undang-undang cipta kerja. Nah, ini adalah persoalan di dalam demokrasi kita. Bagaimana memperbaikinya, Prof. Susi? Kenapa? Bagaimana memperbaikinya? Bagaimana memperbaikinya? Menurut saya, maka demokrasi itu harus diperdalam dan harus diperluas. Diperdalam itu artinya apa? Kita konsisten dengan melaksanakan nilai-nilai prinsip-prinsip demokrasi, konstitusi, dan prinsip negara hukum. Diperluas artinya demokrasi itu dijadikan sebagai sebuah budaya, tadi seperti Mas Udi mengatakan. Nah, budaya itu budaya yang dilakukan oleh siapa? Baik oleh rakyat maupun juga oleh penguasa. Nah, kalau kemudian saya kaitkan dengan budaya hukum misalkan, justru budaya hukum yang diciptakan oleh inner di dalam sektor kekuasaan ini menjadi sangat penting dibandingkan dengan budaya hukum dari masyarakat umum. Gitu. Jadi ketika penguasa itu tidak patuh pada hukum, maka rakyat akan melihat jadi hukum itu bentengnya, gitu ya, hukum itu adalah bentengnya. Oke, kita ada jejak pendapat lagi dari sosial media. Mayoritas responden menilai parpol pendukung pemerintah boleh bersikap kritis. Nah, di mayoritas mengatakan boleh 81%, kemudian yang menjawab tidak 19%. Hasil jejak pendapat ini menunjukkan masyarakat tidak ingin ada pemusatan kekuasaan. Kalau kita melihat di 10 tahun terakhir ada satu parpol yang menjalankan konsep mitra kritis pemerintah. Apakah sebetulnya sistem politik dan ketatanegaraan kita mendukung konsep mitra kritis pemerintah ini? Ke proses ini. Ya, seharusnya mendukung menurut saya. Karena apa? Karena di dalam sebuah negara demokrasi tidak ada satupun jabatan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi mitra kritis itu adalah dalam rangka pertanggungjawaban tersebut. Tidak boleh misalkan kalau saya melihat dulu contoh di Australia, misalkan Australia memang clear dia ada oposisi, ada yang memerintah. Tetapi ketika yang memerintah itu membuat satu kebijakan dan kebijakan itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka oposisi itu juga mengapresiasi. Jadi kritis dan oposisi itu bukan harus selalu bertentangan, tetapi ketika mereka kritis untuk siapa? Ya kritis untuk rakyat, bukan kritis untuk golongan, bukan kritis untuk partai politik. Karena di dalam demokrasi kedaulatan
Demokrasi itu kan harus sejajar dengan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pertanyaannya, demokrasi mayoritas sekarang, kita kan pemilu menghasilkan itu siapa yang menjadi pemenang adalah mayoritas. Ya, apakah demokrasi mayoritas itu selalu menciptakan kesejahteraan? Oleh karena itu pertanyaannya, demokrasi yang kompatibel dengan kesejahteraan itu demokrasi apa? Dalam pandangan saya adalah demokrasi sosial dan demokrasi konsensus. Baik. Nah, kalau Prof. Siti Zuhro, mitra kritis itu tidakkah seringkali dikatakan sebagai pengkhianat? Di Indonesia itu nggak ada teorinya ya. Jadi teori-teori saya ini adalah politik gitu. Belajar teori-teori politik, kajian-kajian pengalaman politik itu mereka sebagian besar dilakukan bukan di negara Indonesia. Ada beberapa yang seperti Profesor William Goodell dan beberapa lagi gitu ya. Tapi yang penelitiannya tidak di Indonesia pasti temuannya beda kan gitu. Dan kita tidak bisa mencocok-cocokkan. Tapi dalam praktek mengapa senjang tadi itu, di Indonesia ini memang agak unik. Nah, negara arsipelago ini, negara arsipelago yang pada dasarnya memang punya karakteristik lokal yang sering gitu ya, berperan penting gitu ya dalam menampilkan gitu kekhasan Indonesianya. Coba negara mana yang kita bisa saksikan sama-sama kompetisi, lalu setelah selesai kompetisi pilpres bisa menyatu? Kira-kira negara mana itu? Itu menurut saya hanya Indonesia, mungkin gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Tapi itulah uniqueness, keunikan Indonesia. Maka ketika di eranya Pak SBY, apa yang terjadi? Partai-partai yang berkoalisi mendukung Pak SBY itu kritisnya setengah mati. Saya nggak sebut lah ya. Luar biasa, bibit orang marah gitu kan. Luar biasa gitu. Jadi padahal mitra kritis seperti itu yang sangat dibutuhkan. Maksud saya, koalisi yang paralel itu harusnya idealnya paralel gitu ya. Koalisinya baik di kabinet maupun di DPR itu paralel, karena sama gitu. Ini kebijakan dibuat bersama kan antara partai-partai yang berkoalisi tadi itu dengan eksekutif yang sedang memimpin. Nah, ketika digodok dengan partai, melibatkan partai oposisi, katakan gitu ya, fraksi yang oposisi, nah objektif ya, nah itu bukan lalu dia ngerong-ngerong gitu ya, di mana koalisinya, idealnya seperti itu. Nah, tapi di Indonesia terjadi yang seperti itu. Maka kenapa tadi itu ada usulan dari opini publik tadi itu tidak apa-apa, ada partai koalisi yang juga kritis. Itu aneh sih, Itu justru dibutuhkan. Ya, kritis itu justru dibutuhkan. Ya. Maksud ini, Saya kira kita harus lebih fokus pada pengembangan masyarakat sipil. Kenapa? Karena struktur ekonomi masyarakat kita begitu timpang, dan pemilu ini memberikan pelajaran terbaik bagaimana satu masyarakat yang jauh dari kesejahteraan, masih terlilit kemiskinan, itu rentan untuk dipolitisasi dan dieksploitasi sekedar sebagai alat kepentingan politik. Karena itu Republik ini selalu memanggil kita untuk bekerja untuk rakyat. Ada satu pesan indah dari Bung Hatta ketika beliau memberikan satu periode Indonesia merdeka dari Belanda tahun 1928. Hanya ada satu tanah air yang disebut tanah air itu, dia kemenangan dengan usaha, dan usaha itu adalah usaha. Maka itu berarti sebenarnya Republik ini memanggil setiap kita untuk memberikan satu amal yang dalam tradisi Islam disebut sebagai amal jariah. Amal jariah itu bentuk kecintaan kita pada tanah air. Kenapa? Karena apa artinya kita kaya sementara kaya kita itu dalam kemiskinan? Apa artinya kita bisa punya rumah mewah sementara kaya kita hidup dalam homeless, di jalan menjadi homeless? Ada sebuah hal yang sebenarnya sangat mengusik kesadaran kemanusiaan kita, bahwa masyarakat kelas menengah dan masyarakat bawah itu akan susah sekali untuk berkompetisi secara global. Kenapa? Karena mereka tidak akan mampu mengejar kualitas sumber daya manusia, tidak akan mampu mengejar kualitas pendidikan, dan tidak akan mampu mengejar kualitas
yang lain. Apatis kan dengan trias politika? Maksudnya? Apatis. Kenapa? Karena yang terjadi pada rentang waktu yang cukup panjang, pada 32 tahun yang lalu, itu adalah kekuasaan yang tersentralisasi pada segelintir orang. Dan apa yang terjadi 10 tahun terakhir ini pasti sama. Yang terjadi adalah semua piramid kekuasaan itu sendiri. Saya lebih suka menyebut sebagai satu kebangkitan yang oleh Profesor Dia Harvard disebut sebagai authoritarian populisme. Populisme otoriter ini sebenarnya mewarnai bangsa ini, namun tidak begitu kita sadari. Ketika populis dominan, itu tidak mengangkat kualitas masyarakat kita untuk maju. Tetapi selain tren otoritarianisme itu juga meningkat. Dan ini yang sebenarnya tidak banyak kita sadari, tapi sebenarnya sudah menjadi bagian dari fenomena yang hidup dalam masyarakat kita. Itu yang bahaya ya? Ya, populisme otoriter yang dikendalikan oleh pilar populis itu sendiri. Oke, saya ingin nambah ya sedikit saja. Belum beda dulu. Oke, beda dulu. Atau beda dulu. Oke, beda dulu. Kalau saya tetap bersama lagi di sini Darawan. Menurut saya di TV Negarawan ini adalah segmen terakhir jadi closing statement dari Mas Narasumber. Tapi tadi di TV dulu yang menambahkan ya. Sekaligus di closing statement ya. Oke, terima kasih. Jadi saya ingin mengatakan memang kepentingan nasional kita akan di preambul itu jelas sekali. Kalau kita wujudkan itu cuma teknologi sebetulnya, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. Ujungnya ke sana. Oleh tadi yang diperkarakan oleh Sukidi itu sebetulnya kesejahteraan, kesenjangan itu. Jadi ketika kecerdasan dan kesejahteraan yang kita tuju, maka pemilu itu tidak di ruang kosong. Maka hasil dari pemilu ujung-ujungnya adalah pemerintahan yang mampu melakukan, mengeksekusi itu kan, untuk mencerdaskan dan kesejahteraan masyarakat. Tapi apa yang terjadi dalam proses pemilu? Kita kan ingin membentukkan pemilu yang cerdas. Ini yang harus dikuatkan menurut saya. Tidak mudah harus investasi jabatan dan juga. Iya, kritik saya selalu elit ini konstrainer, menghambat proses demokrasi karena tidak mau berjibaku sedikit bagaimana melakukan literasi kepada para pemilih supaya menjadi pemilih yang cerdas, supaya tidak sekarang kan pada food buying kan gitu ya, itu salah satu contohnya. Maka ketika kita bicara tentang demokrasi dan kolaborasi di situ sebetulnya bahwa demokrasi ini adalah kalau dari perspektif pemerintahan membangun pemerintahan yang demokratis, membangun pemerintahan yang betul-betul nanti dari rakyat dan rakyat berakhir. Ya, kolaborasi diperlukan. Memang tidak ada sekarang itu satu institusi sendiri tidak bisa. Ini eranya kolaborasi, bersinergi, gitu ya, bekerja sama untuk mengeksekusi hal-hal secara bersama. Dan itulah ciri dari era digital saat ini. Demokrasi kolaborasi itu benar, tapi harus di jalur yang benar juga, gitu kan? Oke, silakan Prof. Susi. Ya, saya ingin mengatakan bahwa tujuan moral negara itu adalah keadilan dan kebajikan negara. Bagaimana tujuan negara itu bisa tercapai? Antara lain melalui berbagai mekanisme, baik melalui tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara, kemudian juga melalui pemilihan umum, karena dengan pemilihan umum itu kita akan melakukan seleksi pada pemimpin kita gitu. Namun persoalannya terutama kalau saya kaitkan dengan 10 tahun terutama Pilpres 2024, tantangannya menjadi sangat berat dibandingkan dengan Pilpres 2019. Kita hidup di era post-truth, di mana kebenaran itu seakan-akan gitu ya, selalu dikumandangkan bahwa dia adalah benar, padahal sebetulnya tidak. Kita hidup di era populisme. Ya, kemudian kita hidup di era kemajuan teknologi. Bagaimana TikTok memengaruhi pilihan rakyat pada akhirnya. Kemudian juga kita hidup di era kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan kelompok. Tadi tirani kemudian dibungkus dalam hukum itu sebagai autokratik legalisme. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi era post-truth itu? Yaitu antara lain dengan literasi digital. Kemudian kita melakukan perkuat jurnalisme yang berkualitas, edukasi publik dan lain sebagainya.
Dan demokrasi akan berhasil apabila masyarakat itu kita punya warga yang kompeten kritis, dan warga yang kompeten itu sangat diperlukan karena dia akan mengetahui bagaimana dia harus melaksanakan kebijakan atau kewajiban kewargaan. Dan sebagai closing saya katakan, kalau kita tidak memperbaiki ini dengan demokrasi kolaborasi, sampai sejauh mana kita akan membiarkan kita berpuas terhadap ketidakadilan, terhadap kepuasan yang sangat memengaruhi manusia secara keseluruhan. Gandhi sudah memperingatkan kepada kita bahwa hal terbesar itu bukan menjadi manusia, tapi menjadi manusia. Jadi momoknya adalah kecerdasan dari masyarakatnya, tapi ya itu harus ada keinginan dari pemerintahnya. Silakan Pak Budi, sekaligus closing statement. Terus kata Profesor Timothy Snyder, profesor sejarah di Yale University, adalah evaluasi. Pasca kebenaran itu adalah tahapan menuju fasisme. Kedua, membunuh kebenaran, dan akhirnya menggunakan demokrasi yang ia peroleh untuk melakukan kekuasaan, tapi akhirnya menikung demokrasi menjadi satu fasisme. Karena itu agar post-truth tidak menjadi fenomena umum dalam masyarakat kita, maka kita harus mengajak masyarakat untuk percaya pada kebenaran. Believe in truth. Itu saya kira kunci pertama. Percaya pada kebenaran, bahwa kebenaran itu yang harus selalu kita percaya dan tegakkan. Nepotisme itu bukan kebenaran. Nepotisme adalah penyimpangan moral yang harus kita kutuk selamanya. Karena itu mereka yang mendukung nepotisme sebenarnya berada di jalan yang tersesat. Kembalilah pada jalan yang benar, gitu Pak. Harus kembali pada jalan kebenaran. Oke, baik. Terima kasih seluruh narasumber yang luar biasa insight-nya dan pencerahannya pada diskusi kita malam hari ini. Dan pemirsa, beragam persoalan nasional, regional, dan juga global selalu hadir mewarnai kehidupan bangsa dan negara. Disrupsi teknologi, pandemi, perang di Ukraina, hingga yang terbaru, eskalasi konflik di Timur Tengah. Sebagai bangsa kita harus terus melangkah ke depan seberat apapun tantangan yang harus ditaklukkan. Terlepas apapun hasil akhir pesta demokrasi, mengelola negara yang besar ini butuh kolaborasi. Chris Ansel dan juga Elisa Gash, ini dua peneliti dari University of California, mengajukan konsep pemerintahan kolaboratif, yaitu pembuatan kebijakan publik melalui konsensus para pemangku kepentingan. Tradisi musyawarah dan gotong royong di negeri ini menjadi landasan pemikiran Bung Hatta mengenai demokrasi. Begitu pula dengan Sultan Syahrir yang menolak segala bentuk pemerintahan yang memberi kekuasaan bagi pihak. Saya Vera Bahkan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.